Pak Kiai ini sudah banyak ini Pak Kiai tadi fakta-fakta disampaikan. Sekarang pertanyaannya gini Pak Kiai, kalau dampak itu sudah jelas, sudah kita rasakan seperti itu, apa namanya? Apa sih yang terjadi dengan spiritualitas atau ketahuan kaum muslim sehingga terjadi seperti ini? Kalau dikatakan ayat-ayat Pak Kiai sudah banyak ayat Pak Kiai, itu kan? Telah terjadi kerusakan, kita dikatakan serakah gitu kan. Apa yang terjadi dengan masyarakat kita sehingga ini malah semakin masif terjadi pengerusakan atau kerusakan yang terjadi akibat faktor lingkungan dan ekonomi Pak Kiai. Silahkan Pak Kiai. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk memperbaiki negara kita ini, baik kepada pemerintah, ya, wakil rakyat, juga kepada penegak hukum, dan kita semua rakyat, hanya satu jalan, yaitu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan takwa itu bisa maksimal, bisa minimal, ya. Kalau maksimal alhamdulillah, kalau minimal ya juga alhamdulillah. Kalau maksimal itu ittaqullah haqqa tuqatih, benar-benar takwa yang sebenar-benarnya. Tapi kalau tidak mampu, ittaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu, ya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa sebabnya kita kalau mau beruntung, mau bahagia, baik dari semua unsur, itu ada banyak sekali keutamaan dari ketakwaan itu. Yang pertama, diberi jalan keluar dari semua kesulitan. Pasti terbuka itu jalan keluar. Karena ini Allah yang Maha Kuasa menunjukkan jalan keluar. Yang kedua, diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, itu seperti Saudi, kita lihat seperti Brunei, itu rezekinya betul-betul karena Allah. Yang ketiga, dicukupkan segala keperluannya. Jadi pasti keperluan itu dicukupkan. Yang keempat, dimudahkan dalam segala urusannya. Nah, ini jelas di surah At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Keutamaan yang kelima dari ketakwaan ini, Allah akan memberikan furqan, yaitu garis pembeda antara yang halal dengan yang haram, antara yang benar dengan yang salah, antara yang hak dan yang batil, antara yang perintah dan larangan. Yang keenam, akan dihapuskan dosa-dosa dan diampuni semua kesalahan. Ya. Surah Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, yaitu kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memberi karunia yang besar. Jadi kesalahan yang kita lalu-lalu itu dimaafkan, diampuni kalau memang kita mau sadar kembali kepada Allah, yaitu bertakwa kepadanya. Yang ketujuh, Allah akan memperbaiki amal-amal saleh kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Surah Al-Ahzab ayat
70-71. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Kedelapan, Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman-Nya, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Artinya Allah hanya menerima amal-amal orang yang bertakwa. Jadi masa depan sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Sebagaimana firman Allah, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna daral akhirah ya al hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui ya dunia sementara, akhirat selamanya. Itu kita bisa dapatkan di Masjid Raya Sidrap Repang. Sesuai ayat, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mataun wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Jadi jangan kita mau tertipu dengan kesenangan dunia yang sementara, yang dapat mencelakakan kita. Allah juga berfirman, inna wa'adallahi haqqun fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gurur. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya kehidupan dunia. Jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu, yaitu setan, dalam mentaati Allah. Kehidupan dunia ini untuk orang kafir, dan kehidupan akhirat itu untuk orang beriman. Maka Allah mengatakan, bal tu'sirunal hayatad dunya. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang beriman. Makanya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari bagian kita di akhirat tanpa melupakan bagian kita di dunia. Sebagaimana firman-Nya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Adapun hadis Nabi SAW dikatakan, sayati ala ummati zamanun yuhibbul unal khamsa wa yansawna al khamsa yuhibbuna dunya wa yansawna al akhirah wa yuhibbuna al hayata wa yansawna al mauta wa yuhibbuna al kusura wa yansawna al kubura wa yuhibbuna al mala wa yansawna al hisaba wa yuhibbuna al khalqa wa yansawna al khaliq. Akan datang pada umatku suatu masa mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat.
Mereka mencintai kehidupan dan melupakan kematian. Mereka mencintai gedung-gedung dan melupakan kubur. Mereka mencintai harta benda dan melupakan hisab, perhitungan amal di akhirat. Mereka mencintai makhluk dan melupakan penciptanya. Ya, saya kira itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum.